Selamat malam pemirsa. Sebagai salah satu penopang ekonomi, usaha mikro, kecil, dan menengah ini memang diharapkan bisa memberikan kontribusi yang maksimal di perekonomian Indonesia. Dan pemerintah mengupayakan sedemikian rupa agar UMKM ini bisa mendapatkan akses bantuan semaksimal mungkin agar ekonomi bisa menggeliat dengan bantuan yang kemudian diberikan itu. Tetapi dengan kondisi yang saat ini kontraksi ekonomi masih cukup dalam tanda petik, tentunya kita sangat berharap UMKM ini bisa kembali bangkit dan kemudian mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Tetapi kondisinya saat ini UMKM makin terjepit. Lalu bagaimana ekonomi bisa bangkit? Itulah tema kita pada malam hari ini. Saya sudah bersama dengan dua orang narasumber di studio. Dan dua orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Saya sapa terlebih dahulu yang ada di studio. Yang pertama adalah Ketua Umum HIPI DKI Jakarta. Ada Bang Sarman Simanjorang. Bang Sarman, selamat malam. Malam, beri kita salam sehat dan semangat selalu. Sehat, Bang? Sehat dong. Dan selanjutnya ada Ekonom Kor, Pak Muhammad Faisal. Sehat? Bang Faisal? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini senyumnya kalau cerah sepertinya ada tanda-tanda perbaikan dari catatan KOR berdasarkan kondisi saat ini sepertinya. Nanti kita coba tanya seperti apa catatan KOR. Dan juga saya mau sapa dua orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Yang pertama adalah Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM. Ada Pak Hanung Harimba Rahman. Pak Hanung, selamat malam. Selamat malam. Sehat Pak Hanung. Selamat malam semua. Sehat, salam sehat. Alhamdulillah. Dan selanjutnya ada pegiat UMKM, Dr. Tirta. Dokter sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, ini kita langsung tanya ke Dr. Tirta aja. Dr. Tirta, gimana bisnisnya? Sudah mulai ada tanda-tanda pencerahan kah? Kalau 2020 sih hancur lebur ya. Dari toko yang paling hancur sebenarnya toko yang hancur itu toko yang di Pulau Jawa, terutama di distrik Jakarta. Kalau toko di luar Jawa nggak ngaruh sama sekali, Pak. Jadi di 2021 sih insya Allah lumayan membaik. Event-event izin pameran event saya udah mulai diizinkan, sama beberapa toko di Jakarta mulai naik turun sih. Cuman di Februari ini hancur lebur karena banjir. Soalnya 4 toko saya kebanjiran, termasuk ditambah yang Karawang 1 hancur. Jadi penurunannya luar biasa. Kemarin sudah sempat diharapkan bisa lumayan naik, tapi ternyata drop lagi gara-gara banjir ya, dokter ya. Cuman kita nggak bisa nyalain cuaca. Cuman kalau ada harapan sih mulai membaik di kuartal akhir 2020. Jadi November itu mulai membaik. Sama pas berita vaksin itu sudah mulai bagus edukasinya, UMKM mulai menggeliat. Cuman ya itu yang paling hancur tetap di area Jabodetabek. Paling bagus di area luar Jawa. Sulawesi paling bagus. Dokter, bisnisnya dokter ini sempat mendapat restrukturisasi kah atau mungkin justru bantuan lain dari pemerintah tidak? Oh enggak, saya enggak. Karena saya kan memang UMKM. Tapi alhamdulillah saya masih financial plan-nya lumayan bagus lah. Jadi saya masih bisa gaji pegawai saya tanpa ngekat sama sekali walaupun saya UMKM. Jadi insentif UMKM saya lebih berikan ke teman-teman di Jogja atau teman-teman Jakarta yang lebih membutuhkan. Kan kalau kayak gitu kan saya kekuatan. Jadi mau ngambil apa enggak kan bisa mengajukan ke kalau nggak salah bank-bank daerah masing-masing kan. Kalau saya memutuskan ngambil karena saya masih kuat secara finansial. Dropnya sampai berapa banyak sih, Dokter Tita? Kenapa? Dropnya sampai berapa banyak kalau dari kuartal keempat ini ke 2021? Kalau jujur ya, kalau di Jakarta tuh hampir 60%. Lumayan kacau. Jadi di Januari mulai pulih lah. Tapi kalau dibandingkan Januari 2020 dan dibandingkan year to year, jadi 2020-2021 dropnya di angka 40% kalau Jakarta. Tapi kalau untungnya ketutup sama partner-partner saya yang di toko-toko di luar Jawa, jadinya nggak begitu parah. Cuman kalau yang di Jakarta masih bleeding. Nah, di year to year-nya 40%, pas Februari year to year-nya tambah hancur lagi 60%. Nah, saya sih berharapnya kan ini banjir udah mulai surut juga, dan vaksinasi udah mulai bagus juga di beberapa daerah. Harapannya mulai bulan Maret sih membaik. Soalnya saya tanya ke Pak Sandiaga Uno, kemarin kita satu room clubhouse, Pak Sandi katanya lagi bertemu dengan Kapolri, dan hari ini ketemu sama Pak Listio untuk membahas mengenai perizinan event. Soalnya saya event UMKM kan kepending semua. Jadi katanya event UMKM mulai dijalankan awal April setelah mendapatkan izin dari polisi. Nah, harapannya kalau event-event UMKM ini ada, bisa menemukan customer dengan seller sehingga bisa meningkatkan sales dari UMKM tersebut. Dokter, untuk customer yang luar negeri, ini pandemi kan otomatis ada kendala yang sangat besar, termasuk mulai dari pengiriman dan lain-lain. Teman-teman sudah mulai mengeluhkan drop gara-gara nggak bisa ekspor juga?
Wah iya kalau itu. Jadi kalau teman-teman saya terutama pabrik garmen ya. Jadi pabrik garmen sama pabrik sepatu mengeluhkan gagal beli. Jadi rata-rata perusahaan luar negeri yang awalnya sudah biasanya kan mereka membeli kayak kain dari Indonesia, ada yang membeli sepatu gitu kan. Itu gagal beli dikarenakan kebijakan mereka. Sehingga akhirnya padahal kan kalau kita pabrik besar, teman-teman saya pabrik besar, padat karya kan mereka kalau produk buat luar negeri itu kan pasti disiapkan H-6 sampai H-12 bulan. Akhirnya dead stock, ada yang rugi sampai 60 miliar, ada yang 48 miliar. Kemarin saya sempat wawancara satu, itu pabrik garmen dari Bandung, ya kompleks yang keluar tol Cilenyi lah, teman-teman rata-rata pasti tahu kalau teman-teman pengusaha di sana itu ada yang sampai dead stock 24 miliar. Jadi emang yang paling hancur pabrik garmen kalau ekspor. Akhirnya kita sekarang nge-push ke UMKM, jadi kita membuat produk yang harganya tetapi kualitasnya masih bagus dan bisa adu kualitas lah dengan brand luar, sehingga kita sekarang mengandalkan sales di e-commerce dan online. Harapannya sih tetap event UMKM, Kisca, Cloud, Brex, atau Kick, atau Soul Vacation. Harapannya sehingga bisa menemukan customer. Soalnya kemarin September tahun lalu saya diizinkan oleh Satgas Nasional membuat event di Yogyakarta di bulan September, itu sesuai dengan protokol, itu salesnya 4 hari 2,2 miliar dari 40 tenan UMKM di Yogyakarta. Jadi menurut saya memang customer sekarang daya belinya meningkat di UMKM. Jadi memang ada peningkatan. Kalau Bang Sarman di HIPI, teman-teman gimana? Apakah memang juga sudah ada peningkatan seperti yang disampaikan oleh Dr. Tirta? Kalau kita lihat sih belum ya. Bahkan kita lihat bahwa masih banyak UKM kita malah yang masih tutup, ya masih tutup. Karena kita lihat bahwa di samping daya beli masyarakat kita memang yang sudah sangat-sangat rendah, kemudian kita lihat masalah permodalan ini kan masa klasik. Ya. Jadi kalau kita berkaca dalam 5 bulan dulu ya, 5 bulan pertama pandemi ini ada, itu kan hampir semua dulu kan tidak boleh beroperasi, ya kan, dengan adanya PSBB yang diperketat itu. Dengan demikian apa yang terjadi? Banyak UKM kita yang modal mereka itu untuk usaha itu menjadi modal rumah tangga pada saat itu. Ya, karena mereka tidak berusaha. Nah, setelah 4 bulan kemudian pemerintah mulai melonggarkan, nggak punya modal lagi, udah habis. Gitu. Dan ketika dikasih modal? Nah, dikasih modal itu belum tentu semuanya. Nah, jadi apalagi kan kita lihat yang paling berdampak itu kan terutama adalah sektor perdagangan dan eceran. Kemudian juga adalah sektor kuliner. Nah ini kan banyak sekali yang sangat-sangat tumbang hingga saat ini. Nah dalam hal inilah kita sangat berharap sebenarnya pemerintah harus fokus kira-kira bagaimana menyelamatkan UKM kita saat ini. Ya. Yang pertama yang saat ini masih mampu bertahan itu bagaimana mampu bertahan sampai badai ini berlalu. Yang kedua adalah yang memang sudah sempat tutup. Ini harus dipastikan ketika pasca Covid ini mereka harus cepat bangkit, cepat berlari dan mampu mewarnai daripada berbagai aktivitas ekonomi kita. Karena apa? Yang pertama kita lihat bahwa jumlah pengangguran kita yang sangat tinggi saat ini itu juga disumbang dari UKM. Karena kita tahu hampir 97% tenaga kerja kita ini disumbang UKM kita. Karena jumlah yang sangat besar, walaupun karyawannya cuma 1-2 orang misalnya, tapi kan jumlahnya besar, volumenya besar. Ya. Nah, ketika ada warteg tutup, toko tutup, restoran tutup dengan jumlah tenaga kerja 5 orang saja, rata-rata itu udah cukup besar. Jadi artinya memang kita sangat berharap supaya pemerintah dalam hal ini harus memiliki suatu grand design. Mau dibawa kemana UKM kita, baik pada kondisi saat ini maupun pasca pandemik nanti. Sehingga apa? Sehingga apa yang menjadi harapan kita bahwa UKM itu menjadi salah satu penopang ekonomi kita itu sudah bisa menjadi kenyataan. Harus ada grand design yang jelas dan konkret supaya step pemulihannya ini jelas evaluasinya. Lalu seperti apa sebenarnya grand design itu sendiri? Apakah hanya sekedar menggelontorkan dana sebanyak-banyaknya yang kemudian menjadi konsumsi bagi UMKM itu bukan untuk modal usaha? Sesaat lagi kita akan tanyakan ke Kementerian Koperasi dan UKM. Jangan kemana-mana, Indonesia Business Forum akan kembali. Ada masih di Indonesia Business Forum, saya ke Pak Hanung. Pak Hanung, ini sebenarnya pemerintah sudah mengupayakan berbagai macam cara, walaupun memang jumlah UMKM-nya ini sebenarnya lebih banyak dari bantuan yang disediakan. Nah, sampai sejauh ini evaluasinya bagaimana ya Pak?
Baik, terima kasih. Jadi kalau kami kemarin ada beberapa program. Jadi fokus yang tahun lalu itu terbesar adalah bantuan program itu kepada usaha yang mikro. Kenapa itu diberikan kepada usaha mikro? Jadi kalau kita lihat dari data ya, mereka ini pada bulan Agustus itu income-nya sudah nol gitu ya. Jadi mereka sudah mulai mengkonsumsi barang-barang dagangannya, tabungannya sudah mau diambil, dan itu mereka kalau kita lihat dari data-data di perbankan itu sudah mulai hampir habis tabungan mereka. Nah, kita fokus kemarin program-program itu kepada kelompok-kelompok ini yang jumlahnya sangat banyak. Jadi kita memberikan bantuan produktif untuk usaha mikro salah satunya itu ya. Kemarin ya untuk usaha mikro ini kalau hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim TNP 2K dan juga BRI, ini hasilnya cukup bagus. Jadi dari usaha-usaha mikro tadi itu 54% itu mereka meningkat penghasilannya setelah menerima bantuan ini gitu ya. Terus kemudian dari usaha mikro yang berhenti usahanya itu sekitar 57% itu dia mengaktifasi usahanya lagi dan bergerak di bidang yang lain gitu ya. Dan kemudian sebagian besar 87% atau 88% dana yang diberikan itu digunakan untuk modal kerja dan kegiatan produktif lainnya. Jadi itu selain memang ada yang digunakan untuk keperluan dikonsumsi ya. Jadi itu kurang lebih apa yang kita peroleh dari survei yang kami lakukan dari program bantuan produktif. Kemudian kalau kita lihat dari program kredit itu juga meningkat. Gitu ya. Jadi ada aktivitas ekonomi juga di kelompok ini setelah diberikan pendanaan. Jadi kalau kita lihat dari data KUR itu naik dari 160 triliun tahun lalu, kemarin kredit yang disalurkan itu naik menjadi 190-an triliun. Jadi ada aktivitas ekonomi dalam hal ini. Tapi apakah cukup efektif Pak? Karena untuk yang golongan menengah tadi seperti Dr. Tirta sampaikan banyak yang kemudian gagal beli sehingga pada akhirnya pasti mempengaruhi kondisi mereka. Ya, jadi yang saya sampaikan tadi ini program yang mikro. Jadi kalau untuk yang menengah memang saya pikir pertama yang perlu dilakukan adalah marketnya nih, gimana membuka marketnya. Salah satu program-program yang kelompok untuk yang menengah, kecil menengah itu kita buka marketnya. Salah satunya adalah ada kebijakan pemerintah di belanja barang dan jasa pemerintah itu 40% dialokasikan untuk usaha kecil dan menengah gitu ya. Itu dibuka untuk usaha kecil dan menengah. Itu 40%. Jadi kalau tahun lalu itu ada sekitar 95 triliun kontrak dari pemerintah yang diterima oleh usaha mikro kecil. Nah, untuk tahun ini diharapkan dari sekitar 460-an triliun gitu, yang dibuka untuk bisa diakses oleh usaha mikro kecil dan menengah. Kemudian ada juga program dari BUMN. BUMN juga demikian, bahwa program-program bahkan kalau untuk yang tender-tender di bawah 15 miliar itu diperuntukkan untuk UMKM. Nah, mereka bahkan kemarin baru saja mengadakan semacam event khusus gitu ya dalam platform mereka Padi gitu ya. Itu mereka artinya membuka akses untuk UMKM untuk ikut serta dalam belanja barang dan jasa pemerintah. Itu program-program yang dilakukan untuk mengakses market. Selain ada program-program lain seperti Bangga Beli Buatan Indonesia, kemudian program kita untuk masukin ke platform UMKM. Nah, untuk pembiayaan memang kita sudah upayakan ada skema-skema khusus gitu ya. Skema khusus ini masih dalam pembahasan tentunya. Salah satunya ya bagaimana tadi kalau misalnya kita bisa mengkonversi yang biasanya menjadi CAPEX itu menjadi OPEX gitu dalam struktur biaya di pembiayaan. Terus kemudian bagaimana
supaya tadi kalau kita punya program-program yang belanja pemerintah tadi itu bisa dibiayai oleh perbankan dari PO-nya gitu ya. Itu salah satu amanat Undang-Undang CK yang harus kita implementasikan untuk pembiayaan di UMKM. Jadi untuk UMKM itu mereka bisa menggunakan PO tadi untuk sebagai kolateral. Itu salah satu amanat dari Undang-Undang CK dan kemudahan-kemudahan lain yang diberikan dalam pembiayaan di. Nah, ini sebelum jeda Pak Hanung, tentu kita juga ingin tahu bagaimana kemudian upaya pemerintah untuk mengurangi ini barang-barang dari luar negeri yang bisa masuk dengan mudah dan lebih murah. Ya, jadi yang pertama kita memang negara yang masih terbuka tentunya ya. Kita kemarin sudah menerapkan kebijakan sebenarnya untuk pembebasan pajak barang yang dibebaskan pajak itu kita turunkan. Tahun 2019 itu ada kebijakan dari pemerintah yang tadinya batasnya $75 itu diturunkan menjadi $3. Nah barang-barang yang dinilai segitu tuh dikenakan pajak sekitar 17%. Gitu ya, itu salah satu kebijakan yang dulu dilakukan. Nah kalau tentunya ini tadi yang dikeluhkan terkait dengan praktek-praktek yang perdagangan yang dianggap kurang sehat ya dari ini. Nah itu sebenarnya kita sudah coba komunikasi sebenarnya dengan dengan KPPU gitu ya. Kita mencoba cari solusi mengenai hal ini. Baik, nah kita nanti akan tanya ke Bang Faisal seperti apa catatan KOR dan upaya-upaya apa yang kira-kira bisa dilakukan sebagai masukan kepada pemerintah agar UMKM ini bisa terselamatkan termasuk yang dibutuhkan dari catatan teman-teman Dr. Tirta dan juga Bang Sarman. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Beragam skema sudah diupayakan, seperti apa catatan KOR? Ya, mestinya kita bedah dulu kan ya untuk mengetahui bahwa karena UMKM ini begini, UMKM ini antara usaha kecil, mikro dengan menengahnya itu jauh sekali berbeda karakteristiknya. Jadi usaha mikro, usaha UMKM dulu itu ada 99% dari total usaha di Indonesia, 98%-nya itu mikro. Jadi 63 juta itu mikro semua. Yang kecil itu 700.000, yang menengah itu 60.000. Nah ini kenapa menjadi penting? Karena berarti kan dominan banget ini yang mikro gitu ya. Mikro ini sebagian besar tidak bankable, hampir semuanya tidak bankable. Jadi kalau berbicara masalah bantuan dalam bentuk restrukturisasi kredit itu jelas bukan ke sini sebagian besar. Tapi kan sudah dikasih banpres. Tapi sudah banpres, makanya banpres tadi itu justru yang hal positif menurut saya. Dan kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Hanung itu benar, Pak Deputi itu benar, nah itu akan banyak membantu menurut saya sih ya. Nah banpres di 2020 itu kalau tidak salah coveragenya sekitar 7 juta, 7 jutaan. Itu artinya 12% dari total jumlah usaha mikro gitu ya. Jadi saya pikir itu tetap penting. Nah itu satu. Yang kecil dan menengah ya ini yang bagian tadi ya, bagian kalau masalah permodalannya adalah melalui perbankan. Nah tapi kita lihat lagi kembali tadi yang saya menyambung dengan yang disampaikan oleh Bang Sarman, masalah grand design gitu ya. Karena kalau dikatakan kita sering mendengar bahwa UMKM ini dikatakan sebagai backbone-nya ekonomi Indonesia, ya berarti mestinya serius sekali dong berarti ya. Blueprint-nya mesti konkret. Blueprint-nya mesti konkret, the man behind the gun yang mengurusnya juga harus yang terbaik begitu ya. Nah grand design-nya tuh juga harus jelas dan bagus. Apa yang dimaksud dengan grand design? Berarti kita bisa mesti melihatnya dari hulu sampai ke hilirnya. Hambatannya itu apa? Ya. Kalau masalah permodalan oke, itu di hulu gitu ya. Tapi banyak permasalahan itu juga di tengah pada saat implementasi, menjalankan bisnisnya. Yang ketiga akses pasar. Nah pada saat pandemi dari survei-survei yang dilakukan baik oleh banyak lembaga ya termasuk BPS juga UMKM. Yang nomor satu kendalanya adalah memang akses pasar. Karena ketika pandemi turun drastis. Turun drastis penjualannya, itu satu. Baru yang kedua kalau tidak salah distribusi ya, masalah distribusi. Yang ketiga baru permodalan gitu. Jadi ada banyak sebetulnya serentetan kendala ini yang itu sebetulnya harus direspon semua. Ya jadi tidak melulu permasalahan permodalan, itu satu ya. Nah sekarang tadi saya membedah berdasarkan skala ya. Kita perlu lihat juga dampaknya antara sektor satu dengan sektor yang lain berbeda. Dia bisnisnya apa dulu gitu. Tadi Pak Sarman bilang bahwa yang retail, yang kuliner, nah itu sebetulnya yang kaitannya dengan
dia punya bisnis tempat makan segala macam, itu salah satu yang paling terdampak paling besar gitu ya. Nah, tapi kalau yang dia masih bisa menjual barang, apalagi bisa pakai online e-commerce, nah itu sudah cukup banyak terbantu sebetulnya ya, walaupun jelas dibandingkan sebelum pandemi masih jauh lebih besar gitu ya. Tapi gambarannya saja ketika kuartal kedua 2020 ketika masih dalam-dalamnya kita pandemi, PSBB dan sebagainya, peningkatan penjualan di e-commerce itu sampai 5-10 kalinya. Itu volumenya. Tambahan konsumen barunya 51%. Ya, jadi di satu sisi total agregat demand-nya turun, tapi yang di e-commerce itu naik. Ya, naik. Jadi artinya ada kan shifting ada shifting sebagian. Jadi ada sebetulnya kalau permasalahan akses pasar, ada sebagian yang semestinya bisa memanfaatkan tren seperti ini gitu. Dan yang seperti pernah saya sampaikan juga di sini sebelumnya, itu terutama yang menjual produknya dalam bentuk barang. Nah, tapi kalau yang dalam bentuk selain barang juga tempat jasa, tempat makan, terus tempat penginapan, itu tidak sepenuhnya bisa shifting. Makanya ada bantuan yang sifatnya itu harus diberikan ya berdasarkan jenis usahanya apa, itu juga ada skala prioritasnya. Karena ada yang dia betul-betul tidak bisa survive tanpa ada bantuan itu karena itu tadi karakteristik dari usahanya. Tapi ada yang bisa dibantu dengan permasalahan e-commerce. Nah, lalu yang ketiga, masalah jangan lupa tadi cerita permodalan, masalah akses pasar, juga masalah pendampingan. Gitu ya, pendampingan UMKM. Nah, ini belum banyak disentuh gitu ya. Nah, karena begini, tidak semua terutama yang usaha mikro itu melek, misalkan kalau dia ingin shifting dari yang offline ke online. Tidak semua dia bisa melek untuk bisa bagaimana dia bisa berbisnis melalui transaksi dengan e-commerce. Gitu ya. Yang hal yang paling sederhana saja misalnya, kalau kita ingin berbelanja lewat platform online ya, kita bisa melihat barangnya mesti bagus atau tidak, packagingnya mesti bagus atau tidak, responnya bagus atau tidak. Nah, itu kan hal-hal yang seperti itu tidak banyak. Yang mikro ya, kalau yang semacam Mas Tirta tadi, Dokter Tirta, mungkin kelasnya sudah kelas menengah atau kecil gitu antara itu ya. Jadi dan juga ekspor, dan jadi sudah sangat melek sekali. Ibarat kata gitu pedagang combro susah lah ya untuk bisa membuat standarisasi. Pedagang gorengan sebagainya itu kan mesti rata-rata yang mikro gitu ya. Nah, jadi kalau mau mengarahkan ke sana jadi ada pendampingan, dan ini pendampingannya tidak bisa dalam waktu singkat. Ini ada grand design itu tadi gitu. Jadi ada sifatnya tuh multi years, berkelanjutan begitu ya. Jadi mereka di pelan-pelan gitu ya. Jadi artinya gini, intervensi itu dari awal sampai dengan akhir, sebagaimana juga sebetulnya di negara-negara yang lain, di Korea, di Jepang, UMKM itu juga jadi fokus bagi mereka gitu. Dan pendampingannya itu tadi dari awal sampai akhir, sampai kamu dapat pasar itu kemana nanti dijualnya gitu. Tapi Bang Sarman, selama ini HIPI apakah juga sudah mendorong agar ada pendampingan? Karena kan sebagai organisasi tentunya membantu mengkomunikasikan hal ini kan? Ya begini, yang dibilang tadi Pak Faisal begini. Jadi pertama kita harus mulai dulu dari data dulu nih. Data. Kita harus punya big data dulu. Yang data ini nanti bisa dipakai oleh seluruh kementerian. Sampai sekarang ada nggak sih data UMKM ini? Nah, saat ini gini, UMKM menyatakan bahwa jumlah UMKM kita ada sekitar 64 juta. Tapi dari hasil sensus ekonomi yang dilakukan pada tahun 2016 itu hanya sekitar 26,6 juta. Jadi artinya ada perbedaan yang signifikan. Nah, yang mau dipakai data yang mana? Gitu kan? Itu pertama. Yang kedua, ke depan harapan kita harus ada big data yang by name, by address. Bila perlu pemerintah melakukan sensus UMKM. Gitu loh. Jadi bisa didata dari seluruh Indonesia sehingga dalam mengambil satu kebijakan itu tepat sasaran. Karena satu sektor dengan sektor yang lain itu pasti berbeda. Ada UKM kita tidak butuh modal, dia butuh akses pasar. Ibarat kata kalau pendarahan jangan dikasih balsem. Nah, jadi ada seperti itu. Jadi macam-macam gitu. Cuman tadi yang disampaikan oleh Pak Hanung tadi, saya terus terang saya agak senang mendengarnya dengan peningkatan dengan berbagai program pemerintah. Artinya apa? Dengan angka-angka yang disampaikan Pak Deputi tadi, itu nanti bisa kita lihat hasilnya pada saat pertumbuhan ekonomi kita nanti dievaluasi. Karena 60% pertumbuhan ekonomi kita ini disumbang oleh UMKM kita gitu loh. Tapi mungkin ini menjadi harapan kami lah kepada kementerian, Pak Anung. Kami yang melihat faktanya begini. Banyak anggota-anggota HIPI DKI Jakarta saat ini juga pada kondisi gelisah. Karena apa? Kebijakan pemerintah itu tidak jalan semestinya di lapangan. Contoh misalnya nih, masalah dispensasi pengembalian pinjaman pokok
Ya. Apakah itu pokok dan bunga. Ternyata antara satu bank yang lain dengan bank yang lain itu sama-sama bank pemerintah tapi bisa berbeda. Di bank ini bisa, di bank yang lain tidak bisa. Ada yang menyatakan bahwa hanya 6 bulan diberikan dispensasi. Awal tahun ini mereka harus bayar sekaligus. Nah, kayak gini-gini Pak Hanung, mohon ini bisa dievaluasi juga supaya betul-betul berbagai kebijakan itu di tingkat bawah juga bisa dirasakan UMKM. Itu. Kemudian yang paling penting juga adalah bagaimana pasca COVID ini modal UMKM ini harus dibikin dengan khusus. Jangan dibikin standar perbankan murni, tidak akan bisa. Apalagi misalnya harus ada semacam memberikan jaminan lah, laporan keuangan lah, tidak akan mungkin. Apalagi yang namanya usaha-usaha kecil menengah. Nah disinilah kemudian peran dari pendamping itu. Betul, laporan keuangan tidak akan mungkin, cash flow-nya nggak ada gitu loh. Tapi bagaimana ke depan ada satu skema khusus misalnya bahwa lihat dari kelayakan usahanya. Kalau usahanya selama ini memang bagus, pangsa pasarnya bagus, itu jaminannya gitu loh. Pemerintah harus hadir di situ untuk memberikan jaminan sehingga bisa mampu berkembang gitu loh. Kalau dibikin skema murni, tidak akan mungkin UKM kita akan mampu menyerap daripada permodalan itu. Harus ada skema khusus. Nah, Dokter Tirta kira-kira nanti seperti apa catatannya? Kita jeda dulu, saya jeda kita akan kembali. Sejauh yang aku lihat di peak penggilingan ini, permintaan itu tidak begitu deras kayak tahun-tahun sebelumnya. Jadi hanya 1-2 dari pemerintahan yang masuk. Untuk dari pihak swasta, pabrik-pabrik ya, itu sudah jarang juga mesan seragam. Ya, sampai 30% lah turunnya. 30-40%. Ya, sayuran biasanya sekilo, setengah-setengah gitu. Untuk harapannya gimana ya, biar jangan, gimana ini harga mahal semua ya. Udah kayak gini, bahan-bahannya mahal semua, gimana? Biar jangan, ya minta diturunin lah harganya gitu. Iya. Justru itu saya sama sekali nggak dapat. Baik bansosnya, BST-nya, apapun nggak dapat saya. BLT, habis itu yang UMKM yang 2.400.000 itu juga saya nggak dapat. Ya gini, yang dilihat nih, nggak ada yang masuk. Kadang sehari kosong, sehari ada gitu. Online juga saingannya berat, itu kan harganya dia jauh banget sama kita, iya. Kayak kita retail gini, mau masang anak tuh di online, susah, harganya itu di bawah banget. Sebelum ditanggapi Pak Hanung, Dokter Tirta ada lagi tidak masukan selain tadi ada sensus UMKM yang semestinya bisa nantinya ke depan ini by name by address untuk bantuan-bantuan ataupun pengaturan kebijakan. Ada lagi Dokter Tirta yang mau ditambahkan? Kalau dari saya sendiri sih melihat perkembangannya. Jadi yang pertama UMKM itu kan sebenarnya butuh diemong ya. Saya sendiri kan sekarang membantu Disperindex sebagai brand ambassador. Jadi Disperindex Sleman pun saya bantu Disperindak, bantu Dinkes juga, itu ada program memilih lokal hero. Jadi sebenarnya seperti ini, pemerintah kan suka banget yang menggunakan nama influencer dan KOL. KOL itu adalah Key Opinion Leader ya, dan berbagai brand di Indonesia pun sudah memakai KOL. Saran saya adalah pemerintah juga mulai menggunakan tokoh lokal hero. Lokal hero itu maksud saya contoh di bagian Aceh, dia akan mencari, dikasihlah 10 anak muda tokoh lokal hero yang bertugas memperkenalkan brand-brand lokal atau UMKM yang ada di situ. Itu sebenarnya yang paling efektif. Jadi lokal hero mengenalkan juga, kan ada digital sosial media, jadi mengenalkan juga karya-karya brand lokal atau UMKM sekitarnya untuk lebih dikenalkan nasional. Itu yang pertama. Jadi memilih tokoh lokal hero sebagai brand ambassador karya UMKM kota dan kabupatennya. Jadi diemong anak muda ini, jangan anak muda ini tuh sekarang terlalu Jakarta sentris ya. Jadi rata-rata brandnya dinaikin tuh brand-brand lokal Jakarta dan brand lokal Bandung. Sehingga terjadi stigma bahwa Bandung tuh kota produsen, sementara kota lain kota konsumen. Terus yang kedua adalah saya kemarin mengkritik salah satu tragedi seller ya. Jadi di beberapa e-commerce yang kita tahu yang namanya ada cross transactional border. Jadi ini poin nomor 2, yaitu seller-seller internasional itu mulai menjual bebas barangnya secara eceran ke Indonesia. Dan sebenarnya Indonesia juga bisa menjual barangnya ke luar negeri. Tetapi ada yang satu perlu digarisbawahi bahwa pasar UMKM Indonesia itu rata-rata sellernya belum siap secara struktural dan fondasi untuk menguasai pasar nasional. Jadi ketika menjual internasional kita pun kalah. Ini banyak yang teman-teman nggak tahu ya. Jadi nggak kan gampang, brand lokal harus ke internasional, nggak segampang itu. Contoh, kita tuh untuk baju aja, benang masih impor. Ya, benang masih impor,
terus kain katunnya juga masih impor rata-rata. Nah, ternyata selama pandemi ini ada terjadi kenaikan bahan baku, Mbak. Sehingga brand lokal kita yang tergantung banget sama luar itu naik harganya. Tapi ada juga seller dari luar negeri yang menjual barang jadi secara murah, Mbak. Kalau ada yang bilang ini bohong dan bilang ya itu kan persaingan bisnis. Loh, saya lihat sendiri loh, Mbak, teman saya itu produsen UMKM rumahan di Cikupa. Ini bapak-bapak pasti tahu, ada industri Cikupa, ada industri Cibaduyut, ada industri sepatu di Jember, ada di Sidoarjo, ada di Pekalongan, ada di Semarang. Itu hafal mati karena saya di situ 11 tahun. Nah, mereka ini warung rumahan, Mbak, dan mereka ini mengeluhkan ternyata mereka ini kesaut sama white label industri yang menjual sepatu eceran dari luar, Mbak. Bayangin sepasang sepatu itu dijual dari Shenzhen, dari Cina, itu eceran 100.000 loh, Mbak. Sama ongkir, free sampai rumah. Sementara saya ngirim ke Balikpapan aja 55.000, Mbak. Jadi akhirnya banyak customer kita memilih beli sepatu dari luar. Yang itu white label ini. Nah, kalau misalkan seller-seller luar negeri ini tidak dibuat regulasi, kalau beli grosiran oke lah, nggak masalah kalau grosiran, karena itu kan namanya rantai produksi. Tapi kalau diizinkan menjual eceran dengan free ongkir, Mbak, ini otomatis end customer akan membeli langsung dari luar negeri, dan ini mematikan UMKM. Kalau ada yang bilang, ya ini kan tergantung persaingan bisnis, brand lokal harus menekan harga. Loh, kalau UMKM menekan harga, sesuai kata Bapak tadi, bahwa banyak UMKM itu mainnya belum bisa kuantiti banyak. Kok bisa sih brand-brand dari China dan brand-brand dari Singapura Malaysia bisa murah? Karena mereka mainnya MOQ besar. Sementara kuantiti kita itu kan sedikit, semakin dikit barangnya semakin mahal harganya. Kalau luar negeri semakin banyak semakin murah. Jadi saya berharap banget UMKM di sini dibuatlah regulasi untuk cross transactional border, terutama seller eceran. Paling enggak yang eceran-eceran ini dihalang-halangi, sehingga ya kalau enggak bahan baku kita mahal, Mbak. Ini saksi hidup ya, karena teman saya bilang beli benang aja mahal, beli katun mahal. Kalau kayak gini kita terpekik banget yang UMKM, apalagi nggak semua UMKM tuh kayak pabrik di Sidoarjo. Kalau pabrik garmen, contoh di jalanan Cilenyi, itu gede-gede, Pak, mainnya udah jutaan piece. Tapi kalau pabrik-pabrik kayak di daerah Majalaya, Majalaya kan UMKM semua, susah. Apalagi pabrik-pabrik di daerah Cikupa atau di daerah Garut, itu susah banget, Mbak. Itu poin nomor 2. Masukan terakhir adalah sudah diapresiasi oleh Pak Teten, dan saya sudah berkali-kali apresiasi Pak Teten dari bulan Oktober. Karena kita nggak bisa membantu semua orang, tapi at least Pak Teten di sini, saya tanya sendiri, diberikan kemudahan untuk KUR. Bisa dikonfirm ya, kalau ada staf Kemenko UMKM, saya pun pernah Zoom dengan staf teman-teman Kemenkop UMKM itu berkali-kali, 6 kali kalau nggak salah, dan ini diamini juga bahwa ada kemudahan untuk KUR dengan jaminan. Tapi ya ini, ternyata problemnya adalah kurangnya brand ambassador di daerah, sehingga masyarakat di daerah itu kurang ngerti caranya gimana sih ngajuin KUR. Jadi 3 poin ini sih, Mbak, kalau ini sudah dimaksimalkan, ekosistem akan semakin rapi. Jadi kita sih apresiasi kerja Pak Teten ya. Insya Allah Maret setelah event-event terjadi, mungkin semua akan membaik, Mbak. Kita jeda dulu, usai jeda nanti Pak Anung akan menjawab secara singkat, padat, dan jelas. Tetaplah bersama kami. Siap. Pak Anung masih jawab secara singkat, padat, jelas. Silakan Pak Anung, responnya. Iya, selamat malam. Jadi mengenai local heroes tadi kita memang sependapat, kita juga sedang menjalankan Pak Tirta, jadi kita juga melakukan, nanti kita akan perluas untuk yang daerah-daerah. Kemudian mengenai kebijakan transborder ini ya, transaction ini, kita sedang diskusikan secara intensif dengan teman-teman di Kementerian Perdagangan dan juga dengan KPPU gitu ya, untuk melihat mencari jalan yang paling baik dan sesuai dengan peraturan perundangan. Dan kita juga itu yang terkait dengan kebijakan transborder tadi. Kemudian terkait dengan ini kebijakan tadi yang juga sudah disinggung mengenai single data gitu ya, kita akan memang sudah dalam rencana kita untuk melakukan pendataan secara sistematis gitu ya, data tunggal UMKM ini sangat diperlukan. Terus kami juga sudah melakukan, sekarang ini akan segera melakukan menyiapkan rencana strategis tadi, blueprint untuk pengembangan UMKM secara menyeluruh yang dimulai dari data dan kemudian kemudian market. Kita akan mengembangkan UMKM itu basisnya market, pembinaan dan sebagainya, pendampingan secara profesional itu, dan kita sudah memulai sekarang ada sekolah universitas untuk pembinaan UMKM dan seterusnya.
Demikian. Baik. Sepertinya sudah ada konsep yang jelas dan mudah-mudahan nanti terimplementasi dan tersosialisasi dengan baik. Terima kasih Pak Anu, terima kasih Dr. Tirta, terima Baik, terima kasih kasih. Mas Faisal, terima kasih Bang Sama-sama. Sarman. Ini Udah Bang selesai. Sarman mau ngomong soal wamen tapi nanti saja di episode selanjutnya. Saya akhiri sampai di sini. Saya Brigita Manuara Mabis. Selamat malam, sampai jumpa.